Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustaz Kuswara selaku Ketua Wilayah Dompet Duafa Sumatera Selatan beserta segenap seluruh anggota dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta 10 hari 10 juz 10 jam 10 juz 10 hari 10 juz hatam pula lagi. 10 jam 10 juz yang dilaksanakan oleh Dompet Duafa dimulai jam 8 sampai nanti jam 5 sore. Allah mudah-mudahan tercapai bacaannya sampai 10 juz. Allah mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Nur Hidayah beserta segenap seluruh pengurusnya, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah sangat tepat Ustaz Kuswara melaksanakan kegiatan 10 jam 10 juz dengan diselingi majelis ilmu, karena memang melaksanakan kegiatan ibadah itu tidak cukup hanya dengan semangat. Jadi kita punya semangat 10 jam pokoknya 10 juz, semangatnya ilmu dah kacau. Karena beribadah itu harus bergandeng antara semangat dengan ilmu. Karena banyak wong cuma punya semangat tapi tidak punya ilmu. Perasaannya boleh pahala, malah datang ke dosa. Kenapa? Rubba qari'in wa Qur'anu yal'anu. Ada ungkapan yang mengatakan banyak daripada pembaca Al-Quran tapi mereka dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi agak tragis juga dengar ini. Ada orang yang baca Quran justru mereka dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Atau ada ungkapan Rasulullah, kamin sa'imin laitsa lahu min siyamihi laju wal atas. Banyak daripada orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali boleh lapar dengan haus. Kenapa? Karena mereka baca Quran tidak pakai ilmu, mereka berpuasa tidak pakai ilmu. Atau ada di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah mereka orang-orang yang solat. Sudah solat masih celaka. Kenapa? Karena mereka solat tidak pakai ilmu tentang solat. Maka sudah benar kalau acara ini kemudian diselingi dengan taklim, kajian-kajian untuk membeneri. Karena saya lihat apalagi bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang cuma ngandalkan semangat tapi tidak ngerti ilmu. Contoh sederhana ya, yang sering kita jenguk di Ramadan ini. Saking semangatnya dia tarawih, banyak orang-orang yang sholat ba'diyah isya tidak digawe kenyang. Jadi selesai sholat isya dia langsung tarawih. Nah, ini namanya semangat tapi tidak ngerti ilmu. Kenapa? Ba'diyah isya itu sholat sunat rawatib, hukumnya sunnatun mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Dan lebih hebatnya, ba'diyah isya itu lebih hebat dari sunat tarawih yang nak kita lakukan. Jadi agak terbalik rasanya kalau kita melaksanakan sunat tarawih, ba'diyah isya tidak kita gawe ke. Sering kan? Yo, ya. Jadi kita salat Isya banyak di masjid-masjid itu sebelum kultum kan ba'diyah Isya dulu. Banyak bapak-bapak tidak salat. Duduk baik dia di situ cuman. Padahal dia sudah ada di pojok sejadah.
Kaget giliran sholat tarawih, dia sholat tarawih. Padahal dia isya yang bakal dia gawekan 2 rakaat itu lebih hebat daripada sholat sunat tarawih yang 8 rakaat akan mereka lakukan. Tapi kan mereka tidak punya ilmu, cuma ngandalkan semangat di dalam beribadah, itu tadi jadi masalah. Atau ada yang lebih parah tadi kata Ustaz Usoro, kita lagi khutbah, lagi ceramah, saya sering tuh kultum tarawih, ada bapak-bapak baru masuk. Kita tanya, ngapa baru masuk Pak? Habis sholat isya di rumah Ustaz. Ini lebih parah lagi. Sholat isya-nya di rumah, tarawihnya di masjid. Ini kan agak aneh Pak. Kenapa saya bilang agak aneh? Wa man sholatul isya fi jama'atin fa ka'annama sholatu fi nisfil lail. Kata Rasul, siapa yang sholat isya-nya berjamaah di masjid sama seperti dia sholat di separuh malam. Jelas tak kamu suara aku nih? Jelas, kedengaran tak suaranya? Kedengaran ya? Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid sama seperti sholat di separuh malam. Berarti kalau malam itu dihitung nambat sampai ke subuh 12 jam lah kurang lebih. Dengan isya berjamaah berarti kurang lebih 6 jam. Ibu bapak dihitung sedang sholat. Lah kita sholat tarawih cuma sejam Pak. Ninggal ke yang boleh 6 jam. Kan agak aneh itu sebenarnya. Ngapa? Karena punya semangat tapi dia tidak punya ilmu. Sama cak kita, alhamdulillah Ustaz, aku semalam sholat tahajud Ustaz. Dari jam berapa? Dari jam 1 Ustaz. Wah, pokoknya hampir 3 juz baca Quran Ustaz. Selesai jam berapa? 3:30, mantep. Subuhnya, itulah masalah Ustaz, tertidur aku terbangun 5:30. Ini parah nih yang macam itu tuh Pak. Dia semangat beribadah sampai 4-5 jam, nih dah sampai 3-4 jam. Tapi dia tinggalkan salat subuh berjamaah. Padahal kata Rasulullah, man salatu subuhi fi jama'atin fa ka'annama salatu fil laili kullahu. Kata Rasul, siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid sama seperti dia sholat di semalam suntuk. Masya Allah. Dia ngambil tahajud 3 jam, pahala sholat semalam suntuk dia tinggal ke. Nah, itu akibat kita beramal, beribadah, punya semangat, tak katik ilmu. Atau kemarin anak ceramah di depan ini ada budak agak muda lah, mungkin dia semangatnya memang mungkin lagi tinggi ni kan, mungkin ujung tu lagi gaspol istilahnya. Anak lagi ceramah, dia baca Quran, buka Quran apa namanya, Quran kantong itu yang kecil itu, depan sini lah anak ceramah di sini. Bagus Ustaz, bagus. Siapa ngomong tidak bagus baca Quran, tapi tempatnya tidak tepat. Nuntut ilmu ini hukumnya wajib, baca Quran hukumnya sunnah. Yang benar tinggal ke dulu baca Qurannya, melok dulu majelis ilmu. Kaget sudah selesai majelis ilmu, bacalah 10 jam, masih lama. Aku taklim setengah jam paling cuman mengas juga aku nak ceramah lama-lama ya dah. Apalagi siang hari. Iya, apalah. Ini kan 10 jam ini nih. Kaget dulu lagi ceramah setengah jam, tinggal ke dulu. Ceramah ini wajib dengarnya. Kita bisa benar baca Quran itu kan karena belajar. Kalau kita tidak belajar kita tidak paham. Mungkin perasaan dia bagus baca Quran uang lagi ceramah. Justru dia melakukan suatu hal kekeliruan, kesalahan. Ngapo? Karena cuma semangat tapi tidak kata ilmu. Nah, inilah yang kemudian banyak masalah-masalah yang kita temui seperti ini. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah benar, padahal sesungguhnya mereka sedang melakukan kekeliruan. Mereka sedang melakukan sesuatu yang keliru. Ngapo? Mereka mengabaikan hal yang lebih penting untuk mengambil hal-hal yang kalah penting dari apa yang kita abaikan. Nah, yang macam ini harus kita ikuti di majelis ilmu Bapak Ibu. Tidak bisa kalau kita tidak ikuti di majelis ilmu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Sama seperti kita membaca Al-Quran. Kesemangatan kita membaca Al-Quran ini bisa diiringi dengan kita pengetahuan betapa hebatnya Al-Quran ini. Apa kata Allah, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Quran ini kata Allah, kuturunkan di pucuk gunung, niscaya gunung itu melepuh saking hebatnya Al-Quran ini. Kalaulah kuturunkan di pucuk gunung kata Allah, gunung itu meleleh saking ketidakkuat dan tidak mampu menanggung kebesaran apa namanya Al-Quran ini. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini luar biasa Pak. Pedoman hidup, petunjuk kita. Kalau bahasa aku tu Al-Quran ni buku petunjuk.
Jadi nak ngapo be kita di dunia ini ada juru Quran. Ibu beli handphone baru nih, beli handphone baru. Sebelum ngidupi, ibu buka buku petunjuk tak? Buka dulu kan, di mana chargernya, ininya untuk apa, ininya untuk apa. Karena kalau kita tidak buka buku petunjuknya, langsung cucuk-cucuk ke baik, kaget meledak. Atau ibu pengen masak nih, pengen masak sayur asem. Ibu tak paham. Yang ibu buka apa? Buku resep, ya. Berapa banyak apa namanya cabenya, berapa banyak bawangnya, berapa banyak sayurnya. Karena kalau tidak, kaget kebanyakan sayur dan kebanyakan asam. Jadi namanya sayur asam tadi, ya. Karena masaknya tidak buka buku resep. Ustaz Kusworo baru beli mobil nih, misalnya, ya tak? Lalu kemudian sebelum mengendarai mobil beliau buka dulu manual box, ya istilahnya, buku petunjuk pengendaraan mobil. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Kalau tidak bahaya. Nah, kenapa hidup kita ini banyak morat marit? Karena kita hidup tidak buka buku petunjuk. Kenapa hidup kita ini jadi kacau? Karena kita melakukan sesuatu tidak buka buku petunjuk. Padahal sudah ada di dalam buku petunjuk itu. Tentang apapun sudah ada. Bab puasa yang sedang kita jalan ini sudah ada. Wa in kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kamu lagi sakit atau lagi safar, boleh tak puasa, tapi ganti di hari yang lain. Saya safar 2 hari ini tapi masih puasa karena safar sekarang tidak safar cak sulu. Kalau safar dulu makai unto panas, ya dah. Safar sekarang ini makai LC, aman, dingin. Saya berangkat ke Tugu Mulyo hari Kamis malam Jumat, ngawani Ustaz Abdul Somad 2 hari tabligh akbar di Tugu Mulyo sama beliau. Saya baru nyampe sebentar, mandi, langsung ke sini lagi karena nuruti omongan guru aku. Kalau tidak kualat, guru sudah nyuruh ceramah kita tidak baca. Ustaz Kusworo ini guru saya ini. Saya baru nyampe ini nyampe mandi dari Tugu Mulyo kami ke Belitang pagi tadi, malam di Belitang, acara di BK 10, pagi tadi di BK 0. Kemudian saya balik kami ke Palembang. Nanti sore buka puasa tempat Pak Haji Alim sama acara haul orang tuanya Bapak Haji Alim. Ustaz Abdul Somad ngasih tausiah di sana. Jaturi kalau yang pengen dengar beliau, atau besok pagi subuh sholat di Masjid Sophia di perumahan Pemkot Gandus. Ya, masuk Gandus ada perumahan Pemkot, ada masjid baru, Masjid Sophia namanya. Sophia itu nama ibunya Ibu Cici yang punya masjid itu, ya. Ustaz Uas akan tausiah di sana, ngisi tausiah subuh di sana, habis selesainya balik ke Pekanbaru beliau. Jadi kurang lebih 4 hari Ustaz Abdul Somad, dari hari Kamis sampai hari Ahad ada di Sumatera bagian selatan. Kami ini janji ngajak Uas nih keliling di 17 kabupaten kota. Baru berjalan kemarin 10-2 jadi sudah 12. Masih utang 5 kabupaten kota lagi belum dikunjungi oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi beliau minta beliau dikeliling ke di 17 kabupaten kota ini. Makanya kami kedatangan beliau langsung dibawa keliling di kabupaten kota yang ada di kota Palembang ini dan Sumatera bagian selatan. Jadi kami sudah keliling sudah 10. Nah, saya safar. Tapi karena saparnya lemah, tidak panas, masuk mobil, tidur, bangun. Pokoknya dari Belitang tadi tidur aku. Dari Belitang tidur, bangun di tol. Bangun di tol, nyampe rumah. Tidak ada panas, mandi ke, sehat. Ya, balik lagi sini. Ya nak. Padahal kalau safar boleh kita tidak berpuasa, tapi faidatu min ayamin ukhra. Dalam Al-Qur'an diajari petunjuknya, ganti di hari yang lain. Ya. Pikir hati aku tidak puasa, masa nak ngenti juga, sama baiklah lemaklah puasa Puasa Ramadan, puasa di luar Ramadan itu lebih berat daripada puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ini lemak Pak, puasa galau Bu. Kalau di luar Ramadan itu kita puasa, wong tak puasa ini yang jadi bala ini kadangan. Kita lagi puasa sunat Syawal, wong ngajak makan pindang, mulai berpikir ini. Nah, ini batal ke ini puasa dapat ini. Ngeneng ke hati kawan dapat. Nah, mulai dia kan sama cak ngomong ke hadis tidur itu adalah ibadah. Tidurnya wong puasa itu ibadah, maksudnya kalau meleknya itu jadi maksiat. Tidur baik gawe ya dak. Lah bukan lagi jadi ibadah, jadi pengangguran hidup kata Imam Ghazali.
Jadi dimaksud tidur orang puasa itu ibadah. Kalau dia melek jadi maksiat, maka tidur itu lebih baik. Ini ada wong dia tidur begawenya puasa, habis sahur salat subuh, habis subuh dia tidur, bangun lagi ke salat zuhur, habis zuhur tidur lagi, bangun lagi asar, habis asar tidur lagi, bangun lagi dia nak buka, habis buka baru dia melek. Nah, itu berarti kelompok Mbah Surip. Ya Mbah Surip kan bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Jadi kalau yang kawin bangun tidur, berarti melok mazhab Mbah Surip berarti ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata konsep Al-Qur'an ini luar biasa. Lalu bagaimana kalau sakit, Ustaz? Boleh kita tidak berpuasa? Dua. Kalau dia cuma sakit baik, bayangkan amaridhan, ya, cuma sakit baik, sakit biasa, dan dia punya harapan untuk sembuh, faidatu min ayamin nuhar, dia tetap wajib mengganti di hari yang lain. Boleh dia tidak puasa. Tapi sakit yang berkenaan dengan puasa, misalnya sakit lambung, sakit perut, ya, itu kan ada hubungan dengan puasa. Kalau cuma sekedar sakit panu, ya puasa lah bu, tak kata hubungannya. Ya, nak, kenapa tak puasa sakit Ustaz? Sakit apa? Ini nah ada panu di sini. Ya, apalah hubungan panu dengan puasa? Kata hubungan, ya tak? Ya puasa lah. Ustaz, tapi dia ni sakit nian Ustaz. Dah kata harapan lagi nak sembuh. Macam mana lah? Ada dalam Al-Quran. Yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia sudah dalam keadaan letih dan tidak ada harapan lagi untuk sembuh, maka kata Allah boleh dia tak puasa dan tidak usah banti. Macam mana jalannya? Fidyatun ta'amu miskin. Berikan fidyah. Apa fidyah itu? Memberi makan fakir miskin. Ukurannya satu mud, ya. Ukurannya satu mud. Kalau zakat ukurannya satu sok, ya, itu bedanya. Satu sok itu 4 mud, 1 mud itu 7 liter, 7 kali 4 28. Ngapa ada 2,5 Ustaz? Lah jelah kamu, terserah. Kita ni kan dewek-dewek. Mana aku tak berani ngomong 2,5 apa. Aku di masjid melok kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, ukuran zakat fitrah 2,75. Ya, aku dewek secara pribadi nimbang beras 3 kilo. Karena lemaklah lebih dia jadi sedekah daripada kurang tidak jadi zakat. Aku nak melak 2,5 Ustaz lajulah. Ya, tidak apa-apa. Tapi tidak ada kami nyalakan, tapi pelajaran yang anda dapatkan, satu stok itu 4 mud, 1 mud itu 7 liter, 7 kali 4 28. Makanya dalam kitab Sapina 2,75. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ilmu di dalam Al-Quran ini luar biasa Pak. Dalam segala hal Ibu diatur di dalam Al-Quran itu. Sampai bab tentang kepemimpinan, tentang ekonomi, tentang jual beli ada. Wong nak pengen ngandahkan duit, dia menempuh jalan yang dilarang oleh Allah. Bagaimana? Mereka melakukan riba. Ya? Wa yamhaqu riba wa yurbit sadaqah. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Walallahul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Bagaimana cara menggandakan duit? Boleh Ustaz, boleh. Gandakan duit boleh Ustaz, boleh. Jangan dipotong ini, gagek rami ceramah ni. Mohon kan kalau dipotong uang ceramah-ceramah kita ni kan. Belum selesai kajiannya itu. Ya tak? Boleh nganakkan duit Ustaz, boleh nganakkan duitnya dengan Allah. Ada di dalam Al-Quran diajarkan cara nganakkan duit. Ya, ibu nganakkan duit minjem uang, ngambil lebih, itu riba. Riba itu hukumnya haram. Riba itu kan ngambil lebih Bu dari pemberian, dari pinjaman yang kita tunjukkan, ya, kita ambil lebih. Tapi kalau kita dengan manusia perdagangannya, maka itu diharamkan. Minjamkan duit balik ke lebih. Kalau kita pinjamkan dengan Allah, Allah balik ke lebih, hukumnya halal. Di mana dasarnya? Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falau asru amsalihha. Kalau kita nganakkan duit Bu, paling 10% Bu, minjam 100, balik 110, ya kan? Kalau dengan Allah pinjamkan 100, baliknya 1.000.000. Anak pernah ceramah ini diprotes uang, Ustaz, sedekah itu tidak boleh ngarep ke? Lah, siapa ngomong tidak boleh ngarep ke? Kamu tuh dengar dulu ayatnya. Man ja'a bil hasanati falau asru amsalihha.
Siapa yang menunjuk aku, kata Allah, datang kepadaku dengan satu bagian yang baik, ku balas 10. Jelas Pak di situ 10 itu. Kalau sedekah ini tak boleh dia harap ke, tak mungkinlah Allah ngomong 10. Pasti Allah ngomong, sedekahlah baik kau, ku balas. Sudah. Ini Allah ngomong, ku balas 10. Dinjuk iming-iming Allah, itu yang paling kecil Bu, 10. Kalau yang Al-Baqarah lebih hebat lagi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habah. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Atau lebih hebatnya lagi, bi ghairi hisab, tanpa batas. Sekarang yang harus kamu tanya semestinya, ngapa Ustaz nak sedekah diomong ke Allah nian, balasannya 10, balasannya 700, balasannya tidak terhingga. Ngapa tidak sedekah biar dibalas oleh Allah? Mak itu kalau tak boleh diharapkan macam itu sedekahlah kamu, ku balas. Sudah. Ini tidak disebutkan oleh Allah 10, 700 tidak terhingga. Ngapa? Karena Allah yang menciptakan kita, sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a idza masaru saru jajua wa idza masaul khairu manua. Aku ciptakan manusia punya sifat berkeluh kesah. Kalau dia buntu dia berkeluh, kalau lapang getah basah. Jadi sifat manusia ini getah basah. Karena kita getah basah, inilah dijelaskan oleh Allah. Sini 1, ku ganti 10. Itu masih banyak yang tak tertarik. Tapi mengas-mengas lah Ustaz ku suara muat prayer muat masih tak kata yang nak keluar ke zakat, masih tak kata yang nak sedekah, masih tak kata yang nak berinfak. Padahal balasannya diberitahu Allah 10. Jelas Allah ngenjuk itu. Oh, jadi nganakan duit dengan Allah boleh Ustaz? Boleh. Mak mana jalannya? Sedekah. Sedekahkan yang kita tunjuk ini kan memberikan pinjaman sebenarnya, itu bahasanya. Tunjukkan dengan uang yang membutuhkan, dia berbalik 10 kali lipat. Masya Allah. Kalau masalah nak ambil contoh, aku rasa tak usah jauh-jauh. Yang depan mata kita yang haul malam hari ini, orang tua beliau Pak Haji Alim, itu sedekahnya Masya Allah Pak, 1 bulan 1 miliar. Wong Covid di KO kalau pengusaha-pengusaha, beliau masih tegak. Zakatnya 12 sampai 13 miliar setahun. Aman-aman. Baik sampai sekarang masih sehat-sehat. Baik beliau usia 83 masuk 84 tahun. Ngapo? Buah dari sedekah yang beliau lakukan, meminjamkan pinjaman kepada Allah, dikembalikan oleh Allah lebih hebat lagi. Jadi konsep-konsep kehidupan ini Pak, Bu, ada baik berbangsa, bernegara, bahkan urusan rumah tangga baik diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin kaum perempuan. Makanya di dalam rumah tangga, biar ibu hebat macam mana baik, biar ibu berpangkat macam mana baik, biar ibu berduit macam mana baik, tak boleh mimpin rumah tangga. Yang mimpin harus tetap laki-laki. Makanya sebenarnya aku Pak kurang sepaham kalau betina begawe. Karena ibu-ibu ni kalau lah megang duit dewek, galak cak kemelawanan. Tak, bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu di luar sana. Galak segek kalau bahasa Palembang tu, ya tak? Apalagi laki kata antana ni tak perlu begawe, dem selesai kena jajan nian. Bininya begawe, laki ngendong budak nyuci piring dengan nyuci baju, dem selesai nian. Kata harga diri macam itu tu. Maka yang benar di dalam konsep Islam itu, suami yang bekerja, suami yang nyari duit, ibu ngurus rumah tangga, ngurus anak, nguruslah laki. Sudah benar konsep itu. Tapi sekarang kita perhatikan banyaklah betina yang begawe, lakinya nganggur di rumah. Nah, itu yang jadi permasalahan kemudian. Padahal laki-laki ini nak memimpin. Namanya nak memimpin ini nak apa namanya? Ya nak ada power. Kalau tak kata power mana kita nak memimpin? Duit belanja lagi dinjuk bini. Mama macam ini, cetakuan pula kau nak belanja biar aku ngunjuk. Nah, langsung ciut nyari gitu. Hati lagi tegaknya. Kalau kita punya power kan beda, Pak. Dan Islam mengajarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin kaum perempuan. Kalau rumah tangga sudah dipimpin oleh betina, hancur. Makanya jangan ditonton nih di RCTI itu laki-laki takut bini, kan? Netronnya itu kan, suami-suami takut istri itu. Tak benar itu. Ngajari tak benar, laki suruh takut dengan bini, ya tak? Yang benar itu laki-laki yang memimpin rumah tangga itu. Seluruhnya dipimpin oleh laki-laki. Nak siapapun laki kita, nak hebat, nak berduit, nak tidak dia tetap konsepnya di dalam Islam, laki-laki itu memimpin kaum perempuan.
Lalu di dalam menjalani rumah tangga apa kena ada acuannya di dalam Al-Quran Ustaz? Ada. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Konsep ini luar biasa Pak Al-Quran ini. Makanya benar judulnya The Power of Quran, ya tak? Kehebatan atau kekuatan Al-Quran itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuciptakan pasangan hidup bagi kalian itu, ya. Istri-istri dan suami-suami di antara kalian. Apa maksudnya? Litaskunu ilaiha. Nah, ini konsep Al-Quran Bu, Pak, ya. Kalau dalam rumah tangga itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah tidak boleh dibulak-balik itu. Tidak boleh mawaddah dulu, warahmah baru sakinah, atau mawaddah dulu, warahmah baru sakinah. Tidak baca, tetap harus sakinah dulu, mawaddah baru warahmah. Kenapa? Itu bahasa Al-Quran tadi. Litaskunu ilaiha itu sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Artinya di dalam rumah tangga itu untuk dapat mawaddah warahmah, suami harus litaskunu ilaiha. Ha itu domir, ha itu kembali kepada istri. Jadi konsep berumah tangga itu suami harus cenderung tenang, senang dengan istri. Makanya diciptakanlah masing-masing pasangan hidup buat kamu tuh supaya kamu senang. Kalau kita sudah senang dengan bini, maka akan Allah datang ke kasih sayang. Itu konsepnya. Mana ada kasih sayang dalam rumah tangga kalau suami ringam nyengok bini? Ada kira-kira? Nah, belari lama ringam aku nyok raikoni. Mana ada kasih sayang dalam rumah tangga? Tidak ada sakinah, tidak litaskunu ilaiha. Nah, maka kalau menggapai rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, suami harus litaskunu ilaiha, harus cenderung ngerasa tentram, ngerasa senang dengan suami. Mana caranya Ustaz? Diajari lagi oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara ibu-ibu supaya menyenangkan hati suami. Jadi Al-Quran dan hadis ini suatu hal yang berjalan beriringan, yang kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Intinya adalah kalau kita menjalani kehidupan, kita membuka buku petunjuknya. Apa buku petunjuknya? Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Al-Quran ini adalah kitabnya Allah, la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Berarti Al-Quran ini adalah buku petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, mulai sekarang nak jalankan apapun, nak buat jual beli dan lain sebagainya, maka bukalah dulu Al-Quran, carilah dulu dasar-dasarnya, carilah dulu yang benarnya macam mana, baru kemudian berjalan. Janganlah sudah terjadi baru bertanya. Ini yang galak kita tak pacak jawabnya. Ustaz, apalah hukumnya makan daging babi Ustaz? Aku tadi baru habis makan daging babi. Nama mana kira-kira? Dia lah termakan baru nanya dengan kita. Kan tak baca kita nak jawabnya. Atau ada yang nanya dengan aku, Ustaz, apalah hukumnya masuk begawi boleh nyogok Ustaz? Karena aku ini begawi kemarin, nyogok masuknya. Nah, lah sudah nyogok dulu baru dia nanya dengan kita. Kan susah kita nak jawabnya Bapak Ibu. Maka sebelum bertindak, sebelum berbuat, belajarlah dulu, bukalah dulu buku petunjuknya, sudah dapat dan sudah pegang, baru kemudian kita berjalan. Maka insya Allah perjalanan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah, kalau kita kepusingan, kebingungan nak mencari lembaga yang terpercaya untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah, saya merekomendasikan salah satunya melalui Dompet Duafa, karena saya tahu beliau, tahu benar dengan beliau. Ustaz Kusworo ini sahabat kami, beliau orangnya amanah, dan Dompet Duafa sendiri terkenal sebagai salah satu lembaga amil zakat yang terpercaya atau bisa kita percaya dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pening-pening, pusing-pusing, silahkan hubungi Dompet Duafa. Mereka menyiapkan layanan jemput di tempat Ustaz, ada? Memudahkan ibu bapak dalam berzakat, disiapkan layanan untuk jemput zakat, infak dan sedekah Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu banyak program-program dari Dompet Duafa ini yang harus kita bantu, harus kita dukung melalui program, melalui sedekah, zakat dan infak yang Bapak Ibu berikan, yang akan dikelola
oleh kawan-kawan dari Dompet Duafa untuk dijadikan program-program yang luar biasa ya. Terima kasih, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Silahkan berlanjut untuk 10 jam 10 juznya, sambil di tengah-tengah 10 jam 10 juz itu doakan saya mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah, dan bisa kembali ketemu dengan Bapak Ibu lewat kajian-kajian berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Kemas Muhammad Ali. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanya jawab? Boleh kalau ada yang Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Satu dari ibu-ibu dan satu dari teman-teman. Tuh. Tidak jelas suaranya kembali lambat. Ratu semua. Apa? Terlalu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita punya buah hati yang berkebutuhan khusus dan sindrom. Saat ini Ananda berusia hampir 20 tahun. Masalah puasa dari umur 5 tahun sudah dilaksanakannya sampai saat ini. Namun yang saya tanyakan, Ananda ini untuk sholatnya, untuk belajar ngajinya, dia sampai saat itu belum bisa iqra sampai 4, susah. Dia modal hafalan itu pun Ananda ini baru hafalnya doa sapu jagat dan Al-Fatihah. Jadi itulah yang dipakainya sholat sampai saat ini. Yang saya tanyakan bagaimana ibadah Ananda ini, dan kami juga sebagai orang tuanya untuk memotivasinya lebih lanjut lagi. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, dari puasa dia puasa, tapi sholat dirinya ngapalnya masih belum banyak, baca yang dihafal masih. Iya susah ngapal apa dia galak? Susah ngapalnya. Jadi yang pertama belum akil balik, berapa umurnya? Sudah akil balik belum? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun sudah umur. Memang dia kerepotan untuk ngapal maksudnya, tidak bisa. Punya kebutuhan khusus. Apa? Berkebutuhan khusus. Oh. Jadi kalau memang dia ada sebuah kekurangan untuk bisa menghafal dengan itu, ya rukhsah berarti sudah terampuni. Artinya memang dia sudah punya keterbatasan yang diberikan oleh Allah. Jadi apapun yang dia laksanakan semampu dan sekuat apa yang dia bisa baik. Selebih dari itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada sebuah keterbatasan yang diberikan oleh Allah seperti itu. Sama pecah ibu-ibu yang sudah pikun misalnya macam itu. Ketika pikunnya dia tidak ada dosa, tapi ketika sadarnya barulah dosanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Bapak-bapak jangan nanya. Ada pertanyaan? Dari bapak-bapak ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait safar tadi, yang dilihatnya itu jaraknya atau lama perjalanan. Sekarang kan kalau misal kita ke Jakarta nih, itu kan kalau dari jarak terlalu jauh ya. Naik pesawat sejam. Pesawat itu lebih cepat, nah gitu. Apakah dari perjalanan atau dari lamanya waktu? Lalu disebut orangnya kan musafir ya. Apakah ketika kita sudah sampai di Jakarta nih misalnya, apakah kita masih disebut musafir atau sampai tadi? Karena kan kalau misalnya kita sudah di lokasi, kita mau puasa atau enggak gitu ya, gitu. Apakah masih disebut musafir di situ? Padahal kita sudah sampai lah gitu seperti itu. Itu aja. Jadi perjalanan musafir ini Ustaz dilihat dari waktunya atau dilihat dari jaraknya. Ini kalau dalam kitab fikih disebutkan jarak orang untuk bisa mengqadar misalnya marhalatain. Berarti di situ yang dilihat bukan waktunya tapi jaraknya. Seperti contoh kita dari Palembang ke Jakarta. Kalau nak hitung waktu cuma 45 menit.
Tapi kalau menghitung jarak itu sudah 100 kilo lebih mungkin dari Palembang ke Jakarta. Sementara syarat untuk kita menjamak dan mengqashar salat kita itu kurang lebih kalau dalam kitab Safinatun Najah 82 km. Berarti kalau Palembang ke Jakarta walaupun perjalanannya cuma 45 menit, maka kita mendapat hak untuk menjamak dan mengqashar. Seberapa lama kita dapat gelar musafir ini Ustaz? 3 hari. Selama 3 hari kita boleh menjamak dan mengqashar salat kita, karena pada saat itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah. Karena mungkin kita selama safar itu kan pasti ada urusan, ya dah. Amun wong safar kate urusan, berarti stres ya tu. Pergi-pergi mungkin marah bini je, ya. Namun yang safar itu pasti ada urusan kan. Nah, cak kami lah safar kan ada urusan, sudah nyampe di tempat, tapi tetap mau disebut sebagai musafir sampai dengan 3 hari. Jadi hitunglah mulai kali kita tiba sampai 3 hari ke depannya kita boleh mendapat fasilitas safar tadi. Seperti itu. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ingin tanya cara dan waktu kodok sholat Ustaz. Kodok sholat sunat jujur subuh itu dulu sering lewat, zuhur juga sama wae, asar sama wae, maghrib isya. Nah untuk mengkodoknya itu apakah harus di waktu subuh misalnya pas subuhnya? Boleh kan kita di luar subuh, zuhur juga sama wae, apa boleh di luar lain? Yang kedua, boleh tak waktu salat tarawih ku kodok aja di salat subuh 2 rakaat gitu. Itu baik Ustaz sana. Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'alaqatun bidaini hatta yufdu anhu. Kata Rasul, jiwa raga seorang mukmin ini tergantung dengan utang sampai dia melunasi. Jadi kalau utang dengan manusia baik lagi wajib dibayar, apalagi utang dengan Allah. Qada itu membayar hutang. Ini walaupun ada pendapat yang mengatakan cukup sholat taubat baik. Utang-utang sholat yang lama itu cukup sholat taubat be. Kalau anak belajar dengan guru aku tetap harus dibayar. Bayar itulah namanya qada. Ya mungkin mohon maaf ya bapak-bapak ini kan baru inilah masuk masjid. Mungkin waktu umur 17 tahun, sweet 17 ya. Cak ibu-ibu mungkin kan berjilbab itu kan baru inilah. Dulu kan lentik-lentik cak ulet bulu dulu kan umur 17 kan. Mungkin tidak semayang, kita kan tidak tahu hukumnya. Mungkin aku tidak tahu, jangan tersinggung itu. Kamu telah berjilbab dari kecil, alhamdulillah ya. Ada yang dia kan masih kecil dulu kenyat istilahnya saat apa dia kenyat di bahasa Indonesia ini. Itulah melentik-lentik cak ulet bulu itu nah, semayang ida waktu SMP SMA dulu kan. Padahal kita sudah akil balik. Baru mulai sholat ketika berumah tangga. Umur berapa kau berumah tangga? Umur 22 Ustaz. Akil balik umur berapa? Umur 12 tahun. Berarti 10 tahun tidak sholat. Karena dia sholat baru sejak nikah misalnya, ya dah. Berarti 10 tahun. Maka 10 tahun ini dikodo. Kodo itu bayar utang. Nah, tinggal pelaksanaannya seperti yang beliau tanyakan tadi. Apakah harus habis subuh-subuh, harus maghrib-maghrib, habis isya, atau boleh Ustaz dilaksanakan di satu waktu? Di kodo ini ada namanya kodo pada waktunya, ada kodo nyambung. Kalau kita nak melaksanakan kodo pada waktunya, habis subuh kita subuh lagi. Niatnya yang adaan diganti kodoan. Usalli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblatin, adaan kan kalau kita salat pada waktunya. Nah, keadaannya diganti kodoan lillahi taala. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz kan habis subuh tak boleh salat lagi sama habis asar. Mana kalau kita nak kodo? Dalam kitab Safinatun Najah karangan Salim bin Abdullah bin Sumair yang dimaksudkan tidak boleh salat lagi setelah subuh dengan setelah asar kalau dia tak kati asbab. Tapi kalau dia mutaqaddim atau mutaakhiran, diawali atau diakhiri dengan satu sebab, dia diperbolehkan. Contoh misalnya kita tadi nak mengqada salat, ada sebabnya, boleh. Atau ibu nak melok pengajian habis asar. Ibu dari luar masuk ke dalam masjid, itu habis asar kan tak boleh salat. Tapi karena ada sebabnya ibu dari luar masuk ke dalam masjid, boleh salat. Namanya salat tahiyatul masjid. Apa dalilnya? Idza dakhala adakumul masjid fala yajlis qabla yusalli rak'ataini. Kata Rasul, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, tidak boleh jangan dulu duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Ibu salatnya di waktu tahrim antara asar ke ke waktu tahrim boleh karena ada sebab. Itu yang pertama ya. Jadi boleh lakukan qada pada waktunya. Lalu kemudian boleh tak Ustaz misalnya qada maghrib di waktu isya? Ini kan pertanyaannya.
sholat subuh, qada subuh di waktu isya misalnya. Karena akun yang kosong ini habis isya nih lah Ustaz. Lalu pagi itu begawe misalnya, yang kosong habis isya. Boleh tak habis isya tuku qada kalau sholat-sholat yang tinggal ini? Boleh. Kan namanya bayar utang Pak. Cak Ustaz Kuswara lah misalnya. Beliau ada utang apa aku ada utang dengan beliau yang bagus ini. Yang bagus itu mana? Beliau ada utang apa aku yang ada utang? Hah? Ustaz Kuswara bacanya. Ustaz Kuswara ni punya utang sama saya nih misalnya ya. Tahu-tahu ketemu di depan Siti Khadijah dia nak bayar utang, boleh tak? Boleh. Ketemu saya lagi di Demang dia nak bayar utang, boleh tak? Boleh. Ketemu saya lagi majlis ini beliau mau bayar utang, boleh tak? Boleh, cuman yang perlu dicatat utang berapa balik ya berapa. Kalau utang 100.000 ya balik 100. Jangan mentang-mentang ketemu di tengah jalan minta diskon jadi 50. Ngerti tak kamu maksud aku tu? Kalau utangnya isya ya 4 rakaat ya bayar 4. Kalau utangnya zuhur ya bayar zuhur ya 4. Boleh kamu sholli pada zuhur qadaan, sholli pada asar qadaan. Dalam satu waktu itu kamu kerjakan, boleh silahkan. Ya. Sampai sekuat kamu. Seberapa banyak Ustaz? Ya seberapa banyak utang kamu. Kalau yang tadi 10 tahun, berarti selama 10 tahun dia mengqadha. Kali kebaik. Kalau sehari 5, sebulan 30, kali 10 tahun. Itulah jumlah salat yang harus digawekan. Kalau belum lunas jangan berhenti. Pertanyaan terakhir, mak mano kalau qadanya sambil tarawih Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menggandengkan yang sunnah dengan yang wajib. Tarawih itu kan hukumnya sunnah. Sementara kita qada ni qada subuh itu hukumnya wajib. Tidak boleh sunnah menggandeng yang wajib. Jadi kalau kamu nak cuma nak ngambil keutamaannya baik, ya malam-malam kamu nak qada subuh bela 10 kali misalnya silakan. Tapi kalau tarawih sambil nak qada subuh tidak boleh. Tidak boleh sunnah menggandeng yang wajib. Sama dengan ibu puasa sunat Syawal langsung qada Ramadan, tak boleh kalau menurut mazhab Syafi'i. Tidak diperbolehkan yang sunnah menggandeng yang wajib, kecuali yang wajib menggandeng yang sunnah itu silahkan. Tapi ada tetap pendapat yang tidak membolehkan seperti itu. Ada lagi? Enggak saya? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalkan salat subuh misalkan kita tiduran nah itu kan begitu bangun langsung sholat itu jadi kita sholatnya itu masih kita pardon jadi kodok Kesiangan bangunnya. iya. Jadi misalnya kita terbangun subuh jam 7 pagi misalnya macam itu. Apa kita jenguk matahari sudah terang. Maka langkah pertama tutuplah dulu seluruh jendela dengan seluruh hordeng biar kelihatannya seperti masih subuh. Karena malu dengan malaikat dalam apa kita sholat subuh kan atau matahari lah terbit. Ya. Kalau dia memang ketedukan nian, memang kita selama ini tidak pernah selama ini tepat waktu, tapi hari itu mungkin kecapean nian, kita ketedukan nian, maka begitu bangun langsung wuduk sholat. Sholatnya tetap adaan, bukan qadaan. Tetap sholat pada waktunya. Kenapa? Karena Rasul SAW pernah kesiangan. Sebenarnya bukan karena Rasul itu teledor sih, tapi itu sebenarnya menunjukkan hukum dengan kita. Rasul pernah bangun kesiangan, matahari sudah terbit. Rasul mengambil wuduk dan Rasul langsung sholat. Kenapa? Karena wong yang tidur itu tidak dicatat dosa bagi dia. Budak kecil sampai akil balik, budak wong gila sampai dengan waras, wong tidur sampai dengan bangun, itu tidak dicatat dosanya. Jadi kalau kita tak galak solat, misalnya tidur tak usah bangun-bangun, atau gila tak usah waras-waras, atau jadi budak kecil jangan akil balik. Nah, jadi ketika kita tidur tadi tidak ada terhitung, tapi kalaulah tiap subuh kesiangan, nah inilah yang jadi masalah. Itu yang fawailul lil musallin tadi, dia solat tapi celaka, ngapa? Dia lalai di dalam solatnya. Apa yang lalai? Dia lalai dalam melaksanakan waktu solat. Tapi kalau dia sekali itulah atau karena kecapean dia terbangun langsung solat baik subuh, tidak apa-apa, silahkan. Tetap adaan bukan qadaan. Tapi itu tadi jangan lupa hordeng ditutup dulu biar malaikat mengira bahwa hari masih fajar. Baik, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Nanti ketemu lewat kajian-kajian yang lain atau cak kemarin saya live di Instagram sama Yai Najib sama program tanya jawab juga.
Jadi silahkan. Artinya sekarang nih komunikasi ini gampang. Tidak juga mesti nak ketemu, bisa ketemu lewat udara. Ya, sekarang kan ustaz juga lah melok perkembangan zaman. Sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube. Artinya tetap bisa dengarkan ceramah-ceramah kami. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, jaturi DM saya di Instagram. Instagram ya, kalau Facebook jarang anak bukanya. Ya, silahkan ke Instagram. Nanti insya Allah akan kami jawab satu persatu setiap pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yarfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza